Di kalangan Hindu Buddha, praktek riba dalam agama Hindu dan Buddha dapat kita temukan dalam naskah India kuno, yaitu mengisahkan lintah darat disebutkan peminjam dengan bunga. Ya. Jadi ada gambar uang dengan lintah. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah ke sawah, ya, ke sawah pasti saat nanam padi atau apa, atau pergi main di sawah, lintah itu kalau gigit kita itu tidak terasa sakit seperti semut, itu tidak terasa. Tahu-tahu kaki kita angkat itu sudah berjarak, sudah ditempeli. Demikian pula kenapa itu juga pakai penggambaran tekan lintah. Kita kadang-kadang tidak terasa dihisap oleh orang lain. Jadi pekerja kita 1 bulan, 2 bulan itu habis ngasih bunga orang yang mempunyai uang. Tahu-tahu untuk makan, untuk keperluan yang lain tidak ada. Uangnya habis dipakai untuk ngasih bunga yang mempunyai uang ini. Ya. Ini kita masuk dalam Buddha. Buddha tidak mengatakan apapun tentang masalah peminjaman uang. Buddha tidak mengatakan apapun tentang masalah peminjaman uang. Tetapi sejak awal tradisi Buddhis tidak pernah menganggapnya sebagai sesuatu yang salah. Jadi bertolak belakang dari pertama tadi yang kita bahas di depan tadi, kalau Buddha menganggapnya tradisi Buddhis khususnya itu tidak pernah menganggapnya sesuatu yang salah. Apa alasannya? Ini bawahnya. Pemikiran Buddhis adalah bahwa jika merupakan hal yang sah ketika menyewa kerbu seseorang, keahlian seseorang, rumah seseorang, maka seharusnya juga sah meminjam uang seseorang. Jadi dengan saudara kita yang tidak punya pekerjaan, tidak punya hewan, ya, kita pinjami kerbu, mereka bisa bekerja. Kalau kita pinjaman kerbu atau ternak yang lain, dia tidak bekerja, dia tidak mempunyai penghasilan. Dalam bahasa Jawanya itu kalau hewan itu digadui. Saya dulu waktu masih membantu anak-anak sekolah atau kuliah, itu di desa itu juga biasa gadui kambing dan bulan kerbu. Jadi anak-anak yang kuliah yang sekolah itu orang tuanya tak gadui, tak pinjami kambing. Kemudian setelah dapat hasil, keuntungan dibagi 2. Berarti saya telah membantu ya keluarga mereka untuk bisa membiayai anak sekolah atau kuliah. Bagian saya kembangkan lagi, saya belikan lagi. Jadi semakin bertambah. Bisa juga saya kasihkan anak yatim. Kalau saya tidak membantu mereka pun juga mungkin kesulitan untuk kuliah dan sekolah. Ya, meringankan beban mereka tanpa memanjakan mereka. Mereka harus bekerja, harus ngerumput untuk kambing itu. Ya, bagi hasil. Ya. Kemudian keahlian. Ya. Lebih-lebih di saat corona seperti ini. Kita kan juga menunggu-nunggu beberapa ahli-ahli di bidang kesehatan untuk menemukan vaksin. Vaksin itu apabila kita sudah menemukan, kita minum, kita injeksi dalam tubuh kita kan bermanfaat, sekalipun itu mahal. Tapi kan jasanya mereka juga harus kita hargai juga. Penelitian mereka harus kita hargai. Kita berikan uang, kita membeli vaksin dengan harga yang layak. Kemudian rumah seseorang yang tadinya tidak punya rumah, tidak ada tempat untuk menumpang dan untuk tidur, untuk berkeluarga, kita pinjami, kita sewakan atau kita nyewa. Berarti kan membantu kehidupan mereka. Ya memang mereka bayar juga. Kemudian meminjamkan uang seseorang tadi. Jadi alasan Buddha dengan kita pinjami itu mereka akan jauh lebih bisa berkembang daripada kita diam saja. Ya. Ini peminjam uang membuat seseorang yang tadinya tidak memiliki modal dapat memilikinya.
dan yang membuat orang dapat meningkatkan tabungan mereka. Yang tadinya tidak bisa bekerja, tidak bisa menghidupi keluarga, akhirnya punya modal ya, dikit-dikit ya, dengan kita pinjami, dengan kita gadui atau kita pinjami. Peminjam uang hanya menyebabkan masalah etis ketika riba bunga yang dikenakan berlebihan. Inilah yang termasuk kategori lintah darat. Yang berlebihan minta bunga, minta tambahan secara tidak terukur. Misalnya saja minta kelebihannya separuh, 50%, saya 100.000 tak pinjam 100.000, saya minta 50.000. Ini kan bukan menolong lagi. Jadi jangan sampai orang yang minjam itu pekerjaannya untuk nambah bunga kita saja. Selama itu wajar, maka ada aturan pemerintah, bank-bank itu bunganya dibatasi, tidak boleh semena-mena. Maka pemerintah dalam ini mengatur juga besaran bunga bank itu. Tapi kan di luar ketentuan pemerintah kan ada nego-nego juga, karena saling membutuhkan. Di saat kepepet bisa saja bank itu nego dengan personal di luar bunga bank yang sudah ditentukan. Ini ketika tingkat suku bunga yang diminta meningkat sesuka hati orang yang meminjam, atau ketika pelunasan utang menyebabkan orang yang meminjam jatuh miskin sampai disita atau sampai menyita barang-barang milik dari peminjam itu. Karena kalau bunganya terlalu berlebihan, selama itu wajar, tidak masalah. Namun kadang-kadang orang itu kan, yaitu keserakahan itulah yang menyebabkan kita orang itu menderita. Buddha berkata, 1. Seseorang yang mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan usahanya, ya, mengembangkan usahanya. 2. Yang usahanya kemudian berkembang karena punya modal, dapat membayar hutangnya, ya, kemudian masih memiliki cukup banyak yang tersisa untuk menikah. Ya, terutama generasi-generasi muda yang belum mempunyai modal yang cukup, sarana pekerja yang cukup, kemudian pinjam modal, kemudian salah satunya yang digunakan untuk nikah. Tapi juga salah juga pinjam modal untuk nikah. Ya bekerja dulu, bunganya dulu, hasilnya dulu, baru untuk nikah. Ya, itu. Ada lagi pinjam modal untuk makan. Ya kalau kepepet tidak masalah, tapi biasanya terus habis. Ya, itu bukan berkembang lagi. Kemudian dia mungkin berpikir, sebelumnya saya memiliki utang, tetapi sekarang saya terbebas dari utang dan bahkan memiliki uang lebih, dan kemudian dia akan mensyukuri dan merasa bergembira apabila berhasil mengembangkan modal dari pinjaman dari orang yang punya uang. Tapi kalau tidak berhasil malah numpah-numpah. Tidak sedikit yang dipinjami, ya, itu juga tidak mempunyai rasa syukur atau skill kurang, ya, sudah ngasih jaminan sertifikat pinjam modal ternyata gagal, ya, banyak sekali kalau tidak hati-hati. Nanti kita lihat resepnya seperti apa biar pinjaman kita itu, atau kita tidak punya uang itu seperti apa. Tidak punya pinjaman itu seperti apa, saya juga punya resep-resep, ya. Ini manfaat pinjaman modal untuk usaha bisnis. Manfaatnya ini menggaji karyawan, ya. Jadi tidak semua produk itu kalau pabrik langsung laku di pasaran. Akibatnya karyawan mesti tiap bulan digaji. Nah, belum punya uang, pinjam dulu ke pemilik uang. Salah satunya untuk menggaji karyawan, nanti begitu barangnya laku maka dikembalikan. Ini manfaatnya pinjaman modal yang pertama.
menyewa gudang atau kantor ya, untuk mengembangkan usaha, menyegarkan arus kas biar bertambah kasnya, kas perusahaannya, sebagai dana darurat, sebagai tabungan, merawat dan memperluas perawatan perlengkapan dalam usaha pengembangan juga, membeli investasi mengembangkan juga, membuka cabang baru. Yang kedelapan, lebih mudah berinovasi. Sekarang usaha-usaha harus berinovasi. Kalau usahanya tempatnya itu saja, maka persaingan itu semakin berat, otomatis orang datang juga enggan. Tapi kalau ada variasi, inovasi tempat, itu tentunya akan menarik minat untuk datang, untuk memanfaatkan usaha Anda. Ini selama masa Buddha, di zaman Sang Buddha maksudnya, anak-anak seseorang dapat diambil sebagai pengganti pembayaran riba. Ini ditulis dalam Terigata, ini Terigata ya, ini 444 ya. Sekarang ini hukum melindungi para peminjam dan pelabuhan seperti ini. Jadi tidak boleh peminjam uang atau yang punya uang maksudnya itu sebagai gantinya bunganya kemudian minta anaknya untuk jadi pegawai di orang yang punya uang itu zaman dulu itu memungkinkan dan banyak sekali untuk bayar ribanya, untuk bayar bunganya. Kamu tak pinjam 100 dan bunganya anakmu saja, suruh ngabdi, suruh bekerja di rumah saya. Kadang-kadang kalau anaknya itu masih kecil-kecil kan kasihan sekali, dibebani oleh pekerjaan yang berat-berat ya. Kan kasihan tidak berkembang itu. Ada juga cerita ini. Jadi ada seorang pemodal minjami uang orang miskin, kemudian orang miskin punya anak cantik ya. Kemudian berpikir, dah anakmu saja nanti jadi istri saya, kan gitu, sebagai pengganti uangnya tadi. Si wanita anaknya yang cantik itu tidak mau. Bagaimana caranya bisa mengembalikan uang yang dipinjamkan oleh orang tuanya itu? Cari akal. Dia jualan rokok. Bagaimana rokoknya itu dia laku? Ini teknik pemasaran, tapi tidak boleh ditiru zaman corona ini. Bagaimana jualannya rokok ini? Jadi karena wanita ini cantik, kemudian mungkin viral sekali. Yang bikin viral apa? Wanita cantik itu, wanita muda cantik, gadis cantik ini ketika masarkan rokoknya itu perjaka-perjaka ya, laki-laki itu ya jualinya itu disulut dulu rokoknya, disulutnya ini beli. Ya kalau muda-mudi kan mau saja seperti itu, laris, manis, bikin viral. Bahkan sekarang saja kan banyak itu penjual degan cantik itu jadi viral, orang jauh-jauh udah datang ke situ. Lebih-lebih kalau ini teknik itu diterapkan pasti lebih ramai ya, tapi tidak boleh zaman corona seperti ini. Inilah teknik pemasaran tapi yang tidak etis, tapi karena kondisi kepepet ada prinsip riba. Kemudian kita masuk ya dalam teori Buddhis lagi. Tetapi walaupun Buddha tidak memiliki keberatan dalam peminjaman uang dengan riba, bila sangat sadar bahwa memiliki utang atau lina, ada satu keadaan yang tidak diinginkan. Ya, semua orang kepingin bebas dari utang, karena orang mempunyai utang tidak bisa tidur dengan nyenyak, hidupnya terbebani beban yang berat kalau mempunyai utang ini. Ya. Belum mengatakan bahwa keuntungan dari kehidupan seorang biksu adalah bahwa dia tidak memiliki kreditor penagih uang yang memanggil saat subuh dan meminta bayar, ditulis dalam Samyutta Nikaya. Jadi seseorang calon biku itu sebelum ditabiskan itu ada beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan itu adalah apakah kamu mau jadi biku ini tidak mempunyai utang?
Itu pertanyaan itu mutlak. Kalau saya mempunyai utang, tidak boleh. Ditakutkan di saat ceramah misalnya, tahu-tahu ada orang marah-marah datang pakai utang pada bantainya, akan dibawa bikunya, tidak ada lagi. Jadi harus bebas utang. Ini yang pertama, pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah kamu seorang manusia? Karena pernah kejadian ada hantu itu menyamar jadi biku. Terus pertanyaan yang ketiga, apakah kamu seorang laki-laki? Kalau laki-laki, kalau perempuan, apakah kamu seorang perempuan? Seorang ganjil tidak boleh menjadi seorang biku itu. Nanti jadi bahan tertawaan. Jadi kurang lebih ada 3 ini pertanyaannya. Yang pertama, seorang biku, mantan calon biku harus bebas utang, tidak punya utang, seorang manusia, dan tadi ya, tidak boleh wadah atau seorang banci, itu tidak boleh. Jadi betul-betul jadi bikunya itu ya karena tidak dihinggapi oleh perasaan-perasaan takut, terbebani. Nanti misalnya saja 1 bulan 2 bulan tidak dapat ampun, misalnya saja mikir, wah saya bulan depan atau bulan ini belum nyicil utang, misalnya saja, itu tidak bisa konsentrasi lagi. Jadi betul-betul itu seorang bebas dari hukuman, ya, tanggungan hukuman, bebas dari utang, betul-betul bisa fokus ya untuk belajar budaya agama, melayani umat. Kalau terbebani utang, saya yakin juga tidak maksimal. Beliau menetapkan bahwa seseorang yang memiliki hutang tidak dapat menjadi seorang biksu atau biksuni, terutama agar orang-orang tidak menggunakan sangga, kumpulan para biku, sebagai tempat perlindungan dari tanggung jawab finansial mereka. Bukan merupakan pelarian di wihara itu biku-biku atau orang-orang yang mempunyai masalah sosial, bukan orang-orang atau pelarian orang yang mempunyai beban kehidupan. Maka apabila seorang biku itu pernah berkeluarga juga ada izinnya, izin dari istri tertulis. Kalau seorang samanera harus izin dari orang tua, itu harus tertulis, tidak boleh sembarang langsung masuk. Bahkan ketika ada seorang berniat jadi biku atau samanera dari luar kota, itu kita hati-hati juga. Jangan sampai mereka masuk itu sebagai tempat pelarian saja dari tanggung jawab sosial. Nanti wibawa agama Buddha, wibawa wihara itu juga akan tidak bagus nanti kalau ada biku yang punya masalah sosial. Tetapi jika memiliki utang adalah sumber kecemasan dan kekhawatiran, demikian pula keadaan tidak memiliki uang saat seseorang memerlukan. Ini caranya. Cara untuk menghindari kedua masalah ini adalah agar kita tidak mempunyai utang, agar kita tidak meminjam uang, yaitu dengan menjaga keuangan dengan hati-hati dan menjaga gaya hidup yang seimbang, yaitu saman jiwikan. Ya, ini jalan tengah. Jadi kalau punya penghasilan harus seimbang dalam penggunaannya, jangan sampai besar-pasan daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan. Seperti ada beberapa orang Jawa itu juga, saya orang Jawa, ya, itu kadang-kadang juga itu yang dimakan setiap hari itu lebih besar dari gajinya. Nah, kok bisa gajinya 1 juta, yang dimakan 1.200.000, yang 200 dari mana pinjam? Tapi kalau orang China sekarang beda, ya, gajinya 1 juta, yang dimakan 800, ya, yang 200 ditabung, kan seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi harus lebih kecil dari penghasilannya, yang dimakan itu jangan lebih besar. Lebih besar kan utang terus kali lubang tutup lubang terus setiap bulan itu, ya. Jadi harus seimbang.
hati-hati dan menjaga gaya hidup yang seimbang. Apakah bisa seperti kehati-hatian ini? Bisa, tapi susah. Lebih-lebih sekarang itu produk-produk itu kalau beli kita tidak usah pergi ke mall, ke toko, langsung online atau dikirim. Bahkan ada ungkapan kalau belanja tidak kepepet, tidak usah ke pasar. Ya lingkungan terdekat saja. Sebab kalau sudah pergi ke pasar, itu sembarang anggaran kita, uang kita itu bisa nyasar-nyasar. Yang tadinya mau beli 2 macam, 3 macam, bisa 5, 4 macam, kesasar-sasar karena ada banyak pilihan-pilihan di situ. Ya. Sekarang ini banyak orang terlibat utang. Sekarang ini bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi hanya agar mereka dapat memiliki barang-barang mewah yang tidak penting, atau agar mereka dapat memiliki barang yang mereka inginkan dengan segera daripada menunggu sampai mereka memiliki uang cukup, uang untuk membelinya. Saya sering dihubungi oleh beberapa kenalan, ya. Nanti saya mau pinjam uang untuk beli sepeda motor. Saya jawab, gini saja, belinya sepeda motor kalau kamu nunggu punya uang dulu, cukup dulu. Yang kedua, kalau kamu mau pinjam uang, datang saja ke bank, pasti ada. Saya bilang, pasti ada. Itu sering sampai sekarang pun ada orang mau nyekolahkan anak, itu kadang-kadang juga sering menghubungi. Di saat kesulitan mereka, di saat biasa-biasa jarang ngikuti. Itu. Jadi sebetulnya kehati-hatian itu juga perlu. Maka punya kita agama itu di saat punya kita pun juga hati-hati, di saat tidak punya pun kita pun juga suruh hati-hati, ya. Kemudian ada lagi, ada anak desa tak bawa ke kota. Gaji pertama sudah izin, Bante nanti kalau gajian pertama mau saya belikan HP. Ada gitu itu. Ada lagi di desa itu, jadi anaknya punya HP kan harus beli pulsa. Tidak punya apa-apa yang dijual. Nah, suatu ketika ini dikasih beras oleh tetangganya. Nah, dikasih beras, berasnya tadi dijual untuk beli pulsa, bukan untuk dimakan, ya, tapi untuk beli pulsa. Ya, ini orang mengikuti gaya keluarannya dan tidak hidup bermewah-mewah maupun menyedihkan. Tahu bahwa pemasukan setelah mengeluarkan akan bertahan, seberapa banyak dan bahwa pengeluaran tidak akan melebihi pendapatannya. Ya, seimbang. Buddha mengajarkan, dan apakah gaya hidup yang seimbang itu? Ya, yaitu seseorang tahu pemasukannya, cara agar seorang pengusaha kecil dapat menciptakan kepercayaan dan bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah ketika dia membutuhkannya. Maka jika dia membayar riba tepat waktu, ya, jangan sampai seperti ini, nagih hutang, ditagih Senin, oke, Selasa ditagih, iya, Rabu ditagih bentar, Kamis ditagih nanti sore, Jumat ditagih besok, Sabtu dan Minggu bank sedang tutup. Ya, janji adalah utang dan utang membuat banyak janji. Bayar utang tepat waktunya. Jadi begitu penting kepercayaan yang kita bangun kepada orang lain. Sekali kita itu tidak tepat janji, pasti untuk meminjam kedua kalinya, ketiga kalinya kita akan menemui kesulitan. Jangan berpikir untuk memanfaatkan uang orang lain. Berpikirlah kalau punya tanggungan segera utamakan orang lain, sebab orang lain pun juga akan berpikir dengan cara yang sama. Saya pun juga harus mengutamakan orang lain. Orang lain juga berpikir untuk mengutamakan kepentingan kita. Kalau kita berpikir hanya untuk mendapat saja, tidak memberi, tentunya juga alam itu juga berbicara lain juga, ya.
Ya, itulah pesan moral Sang Buddha. Berilah dia tenggang waktu untuk membayar hutang. Ya. Apabila si peminjam itu benar-benar kepepet, benar-benar kesulitan, jangan sampai kita main keras, kekerasan, sebab itu juga akan menimbulkan masalah. Demikianlah Bapak Ibu yang saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti apa yang saya sampaikan ini. Sampai sata bawantu pitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Satu.